Merasa tidak sekuat dulu? Apakah Anda berpikir hanya Anda sendirian yang mengalaminya? Bangun pagi tapi tidak merasa segar, dan ketika malam tiba seluruh tubuh terasa berat dan lelah. Hati mungkin masih merasa muda, tapi tubuh rasanya tidak bisa mengimbangi. Pasti ada saat-saat di mana hal ini membuat Anda merasa sangat frustrasi. Jika boleh jujur, mungkin Anda juga merasa sedih karena hubungan suami istri sudah tidak sehangat dulu. Dan karena hal itu, tanpa disadari, jarak di hati antara Anda dan pasangan pun semakin menjauh. Jika kita melihat data statistik, faktanya cukup mengejutkan. Lebih dari separuh pria berusia 60 tahun ke atas, tepatnya 57%, mengalami penurunan vitalitas. Namun, sebagian besar hanya pasrah dan menyalahkan faktor usia. Tapi, benarkah ini murni karena usia? Jika Anda mendengarkan cerita yang akan saya sampaikan hari ini sampai akhir, jawaban dari pertanyaan tersebut akan berubah total. Halo, saya Dr. Budi, spesialis urologi. Selama 23 tahun terakhir, saya telah mendengarkan dan berbagi solusi untuk berbagai keluhan dari banyak pasien pria. Di antara sekian banyak kasus, cerita pasien yang akan saya bagikan hari ini adalah salah satu yang menunjukkan perubahan paling dramatis dalam pengalaman praktik saya. Jika Anda menonton video ini sampai habis, Anda pun akan bisa merebut kembali rasa percaya diri yang selama ini Anda anggap telah hilang. Khususnya dalam video hari ini, saya tidak hanya akan membahas teori, tetapi juga mengungkap secara rinci metode spesifik yang telah dipraktikkan langsung oleh pasien saya dengan hasil yang sangat efektif. Jadi sekarang juga, silakan tekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu klik kecil dari Anda bisa memberikan harapan bagi lebih banyak pria di luar sana yang sedang mengalami masalah yang sama. Mari kita mulai dengan kisah Pak Darmawan yang berusia 69 tahun. Pak Darmawan dulunya adalah pria yang gemar berolahraga dan sangat percaya diri dengan kesehatannya. Namun sejak melewati usia 65 tahun, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal yang tidak biasa. Bangun pagi tidak lagi terasa segar, dan yang paling mengganggu, ia benar-benar kehilangan rasa percaya diri dalam hubungan suami istri. Ketika malam tiba, tubuhnya tidak merespon sesuai keinginannya. Hal ini membuatnya perlahan mulai menghindar, yang berujung pada berkurangnya komunikasi dengan istrinya, dan akhirnya menciptakan jarak emosional di antara mereka. Saat pertama kali masuk ke ruang praktik saya, raut wajah Pak Darmawan terlihat sangat muram. Sambil menghela napas panjang, beliau berkata, "Dokter, usia saya sudah segini, wajar kan kalau begini? Minum obat pun paling hanya sementara. Ujung-ujungnya akan makin parah. Rasanya percuma saja melakukan apapun." Suaranya penuh dengan kepasrahan, dan dari sorot matanya, terasa kekecewaan yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Namun, saya berkata kepada Pak Darmawan, "Bapak, ini belum waktunya untuk menyerah. Ini bukan masalah usia, ini masalah perawatan. Maukah Bapak mempraktekkan metode yang akan saya ajarkan ini hanya selama 3 minggu saja?" Beliau tampak setengah ragu, tapi sang istri di sebelahnya menyemangati. "Ayo Pak, coba saja, kita ikuti saran dokter." Sejak hari itu, Pak Darmawan memulai rutinitas yang sangat sederhana dari saya. Tanpa obat khusus, tanpa suplemen mahal, hanya menggunakan 2 bahan yang pasti ada di dapur rumah. Dan sungguh luar biasa, ketika memasuki minggu kedua, perubahan pertama mulai terasa. Saat bangun pagi, tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Dan rasa lelah yang biasanya menumpuk sepanjang malam berkurang secara drastis. Pada minggu ketiga, keajaiban yang lebih besar terjadi. Pak Darmawan datang ke ruang praktik saya dengan senyum cerah dan berkata, "Dokter, ini benar-benar sulit dipercaya. Rasa kuat dan bugar seperti dulu sudah kembali. Rasanya saya seperti menemukan kembali diri saya yang sempat hilang." Hubungan dengan istrinya pun pulih secara alami, dan yang terpenting, rasa percaya dirinya sebagai seorang pria kembali utuh. Perubahan ini bukan hanya soal fisik. Dengan kembalinya rasa percaya diri, segala hal dalam kesehariannya pun berubah. Beliau kembali tampil percaya diri saat bertemu teman-teman, mulai aktif lagi dengan hobinya, dan tawa kembali mengisi hari-hari mereka sebagai suami istri. Istri Pak Darmawan bahkan sangat berterima kasih karena merasa suaminya telah menjadi orang yang benar-benar baru. Lalu, metode apa yang sebenarnya dipraktikkan oleh Pak Darmawan? Jawabannya adalah kombinasi antara madu murni dan kacang kenari atau walnut. Mungkin ini terdengar terlalu sederhana sehingga Anda ragu. Namun, apa yang terjadi ketika kedua bahan ini bertemu dan mengapa ini sangat masuk akal secara medis?
Akan saya jelaskan secara rinci mulai sekarang. Pertama, kita harus memahami penyebab sesungguhnya dari penurunan fungsi vitalitas pria. Banyak orang hanya berpikir ini faktor usia, tapi sebenarnya ada 3 penyebab utama yang sangat jelas. Penyebab pertama adalah masalah pembuluh darah. Kepercayaan diri seorang pria pada akhirnya sangat bergantung pada seberapa lancar aliran darahnya. Darah harus dipasok dengan cukup ke area yang membutuhkan agar bisa berfungsi maksimal. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menyempit dan kehilangan elastisitasnya, sehingga aliran darah melambat. Pembuluh darah yang lebih kecil adalah yang paling cepat terkena dampaknya. Semakin jauh suatu bagian tubuh dari jantung, pasokan darahnya akan semakin cepat menurun. Penelitian menunjukkan bahwa elastisitas pembuluh darah pada pria usia 60-an menurun rata-rata lebih dari 40% dibandingkan pria usia 30-an. Ini bukan sekedar masalah penuaan, tapi masalah kesehatan pembuluh darah. Artinya, jika kita bisa menjaga pembuluh darah tetap muda, kita bisa mengembalikan vitalitas tanpa peduli berapa usia kita. Penyebab kedua adalah penurunan hormon pria, yaitu testosteron. Hormon ini adalah kunci yang menentukan segalanya bagi pria: vitalitas, otot, konsentrasi, hingga fungsi seksual. Masalahnya, setelah usia 40 tahun, hormon ini terus menurun, sekitar 1 hingga 1,5% setiap tahunnya. Saat mencapai usia 60 tahun, kadar testosteron bisa 30 hingga 40% lebih rendah dibandingkan usia 30-an. Apa yang terjadi jika hormon ini kurang? Massa otot berkurang, lemak tubuh bertambah, mudah merasa lelah, dan yang paling terasa, hasrat serta fungsi seksual menurun drastis. Kondisi ini juga bisa disertai dengan perasaan depresi, sulit konsentrasi, dan hilangnya motivasi. Ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga sangat berkaitan dengan masalah psikologis. Penyebab ketiga adalah gaya hidup. Konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, kurang olahraga, pola makan tidak teratur, serta stres kronis yang menumpuk akan menurunkan daya pemulihan tubuh. Khususnya, kualitas tidur yang buruk akan semakin menurunkan produksi testosteron, yang memicu lingkaran setan penurunan vitalitas. Kesimpulannya, penurunan fungsi pria bukanlah takdir yang tak bisa dihindari. Jika kita mengelola ketiga faktor ini secara bersamaan, yaitu pembuluh darah, hormon, dan gaya hidup, kondisi ini sangat bisa dipulihkan. Dan menakjubkannya, ada bahan makanan alami yang bisa mengatasi ketiga masalah ini sekaligus: madu dan kacang kenari. Mari kita bahas khasiat luar biasa dari madu terlebih dahulu. Madu bukanlah sekedar pemanis yang enak. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah menggunakan madu sebagai obat, tonik energi, dan agen pemulihan. Di Mesir kuno, madu dikuburkan bersama para Firaun. Bapak kedokteran dari Yunani kuno, Hippocrates, menyebut madu sebagai makanan para dewa. Dalam pengobatan tradisional Timur, madu dianggap sebagai obat berharga untuk memulihkan energi vital. Lalu, bagaimana madu membantu vitalitas pria? Pertama, madu adalah sumber energi instan. Madu kaya akan gula sederhana seperti glukosa. Nutrisi ini hampir tidak memerlukan proses pencernaan dan langsung diserap ke dalam aliran darah. Karbohidrat biasa membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk dicerna. Tetapi gula dalam madu masuk ke aliran darah hanya dalam waktu 10 hingga 15 menit. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, efisiensi metabolisme energi menurun. Jika tubuh tidak mendapatkan pasokan energi dengan cepat saat dibutuhkan, responsnya menjadi lambat dan kita merasa tidak bertenaga. Madu menyelesaikan masalah ini. Ibarat menyuntikkan bahan bakar langsung ke mesin yang mati, madu memberikan lonjakan vitalitas instan pada tubuh. Kedua, madu memiliki efek antioksidan yang kuat. Salah satu akar penyebab penurunan fungsi pria adalah penuaan pembuluh darah. Pembuluh darah menua karena zat berbahaya yang disebut radikal bebas merusak binding pembuluh darah. Madu kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang bekerja membersihkan radikal bebas ini. Bahkan, sebuah studi dari Universitas Kebangsaan Malaysia membuktikan bahwa kelompok yang rutin mengonsumsi madu selama 8 minggu mengalami peningkatan fungsi sel endotel pembuluh darah rata-rata sebesar 23%. Sel endotel berada di lapisan paling dalam pembuluh darah. Dan ketika sel ini sehat, pembuluh darah dapat melebar dengan halus dan aliran darah menjadi lancar. Jadi, madu tidak hanya memberi energi, tapi benar-benar meremajakan pembuluh darah itu sendiri. Ketiga, madu mengandung mineral yang dibutuhkan untuk produksi hormon pria.
khususnya seng dan magnesium yang merupakan nutrisi esensial untuk produksi testosteron. Seng adalah komponen kunci enzim yang memproduksi testosteron di testis. Sementara magnesium mengatur keseimbangan hormon dan membantu relaksasi otot serta pelebaran pembuluh darah. Selain itu, madu juga mengandung trace elemen bernama boron. Studi terbaru menunjukkan boron dapat meningkatkan kadar testosteron dalam darah dan menurunkan estrogen, sehingga memperbaiki keseimbangan hormon pria. Singkatnya, dalam 1 sendok madu, hampir semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pemulihan vitalitas pria sudah terangkum. Keempat, madu juga memulihkan rasa percaya diri secara psikologis. Penelitian dari Universitas Istanbul, Turki menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi madu tidak hanya mengalami perbaikan pada skor kuesioner fungsi seksual, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam harga diri dan stabilitas mental. Ini bukan sekadar efek placebo, melainkan karena madu menurunkan hormon stres kortisol dan merangsang produksi serotonin, hormon kebahagiaan. Jadi, madu adalah percikan api pertama untuk vitalitas pria melalui 4 mekanisme. Pasokan energi cepat, perlindungan pembuluh darah, dukungan hormon, dan ketenangan psikologis. Namun, percikan api saja tidak cukup. Kita butuh kayu bakar agar api tersebut bisa menyala tahan lama. Disinilah kacang kenari atau walnut mengambil peran. Kenari mungkin terlihat seperti kacang biasa, namun nilai gizinya sungguh melampaui bayangan kita. Mari kita telaah satu persatu dampak kenari bagi vitalitas pria. Pertama, kenari kaya akan arginin. Arginin adalah asam amino yang menjadi bahan baku produksi oksida nitrat di dalam tubuh kita. Oksida nitrat adalah zat kunci yang melebarkan pembuluh darah dengan lembut untuk melancarkan aliran darah. Betapa pentingnya zat ini, sampai-sampai hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran tahun 1998 diberikan kepada penelitian yang menemukan efek pelebaran pembuluh darah dari oksida nitrat. Apa yang terjadi jika pembuluh darah melebar? Darah yang dipompa dari jantung akan mencapai setiap sudut tubuh dengan lancar, khususnya area yang menjadi pusat kepercayaan diri pria, yang tersusun dari pembuluh-pembuluh darah kecil, sehingga perbaikan aliran darah di area ini sangatlah krusial. Beberapa butir kenari yang terlihat seperti camilan ringan ini sebenarnya adalah alat yang sangat kuat untuk membuka lebar-lebar pintu pembuluh darah. Bukti ilmiahnya? Uji klinis dari Universitas Barcelona, Spanyol, menunjukkan bahwa konsumsi kenari selama 12 minggu meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah rata-rata 18% dan meningkatkan kecepatan aliran darah. Kedua, kenari kaya akan asam lemak omega-3. Omega-3 bekerja membersihkan darah dan mengurangi peradangan pada dinding pembuluh darah. Nutrisi ini juga membantu menjaga keseimbangan testosteron. Menurut penelitian, pria yang cukup mengonsumsi omega-3 memiliki kadar testosteron rata-rata 12% lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Dalam 100 gram kenari, terkandung sekitar 9 gram asam lemak omega-3. Jumlah ini bahkan lebih tinggi daripada ikan salmon. Hanya dengan makan beberapa butir kenari setiap hari, Anda sudah memenuhi kebutuhan omega-3. Nutrisi ini juga meningkatkan fungsi otak dan mengurangi rasa depresi, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketiga, kenari kaya akan vitamin E. Sebagai antioksidan yang kuat, vitamin E melindungi membran sel dan membantu fungsi hormon berjalan lancar. Agar testosteron bekerja dengan baik di dalam tubuh, membran sel harus sehat, dan disinilah peran vitamin E. Nutrisi ini juga penting untuk kesehatan sperma. Peneliti dari UCLA Amerika Serikat menemukan bahwa pria yang rutin mengonsumsi kenari selama 12 minggu mengalami peningkatan pergerakan sperma rata-rata 16% dan bentuk sperma menjadi lebih sehat. Pesan ini bukan hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi senior. Vitalitas pria bukan hanya soal kekuatan sesaat, tapi sangat erat kaitannya dengan kesehatan di tingkat sel. Sel yang sehat akan menciptakan hormon yang sehat, dan hormon yang sehat akan menghasilkan vitalitas yang kuat. Keempat, kenari mengelola vitalitas otak dan kesehatan jantung sekaligus. Banyak yang mengira vitalitas pria hanya berkaitan dengan fungsi tertentu, padahal rasa percaya diri bisa bertahan jika otak dan jantung bekerja stabil. Jika sedang stres atau cemas, sekuat apapun fisiknya, tubuh tidak akan merespons dengan baik. Omega-3 pada kenari memperkuat membran sel otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Selain itu, kenari juga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.
Penelitian 30 tahun dari Universitas Harvard menemukan bahwa orang yang makan kenari lebih dari 5 kali seminggu memiliki risiko penyakit jantung 47% lebih rendah. Singkatnya, kenari berfungsi sebagai oli mesin yang penting untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat dalam jangka panjang. Kelima, kenari juga kaya magnesium dan seng. Magnesium penting untuk relaksasi otot dan pelebaran pembuluh darah. Segenggam kenari sudah memenuhi sekitar 20% kebutuhan magnesium harian. Seperti yang saya sebutkan tadi, seng adalah kunci produksi testosteron, dan kenari memiliki jumlah seng yang cukup untuk menjaga keseimbangan hormon pria. Jadi, kenari benar-benar makanan super serba bisa, membuka pembuluh darah, menjaga hormon, menyehatkan sperma, serta merawat otak dan jantung. Sekarang kita sudah memiliki percikan api berupa madu dan oli mesin, serta kayu bakar berupa kenari. Tahap selanjutnya adalah sinergi luar biasa dari pertemuan keduanya. Bagaimana kombinasi ini meledakkan vitalitas pria? Mari kita ungkap rahasianya. Percikan api saja hanya akan menyala sebentar lalu padam. Kayu bakar saja sulit untuk dinyalakan. Tapi, jika percikan api dan kayu bakar disatukan, api akan langsung berkobar hebat dan menyala untuk waktu yang sangat lama. Hubungan madu dan kenari persis seperti itu. Madu, dengan gulanya yang cepat diserap, menjadi sumber energi instan. Dalam 10 hingga 15 menit, gula darah naik secara stabil, memicu tubuh untuk langsung merespons. Madu bertindak seperti tombol starter yang menyalakan mesin. Di sisi lain, kenari diserap secara perlahan. Arginin dalam kenari perlahan diubah menjadi oksida nitrat yang melebarkan pembuluh darah. Sementara omega-3 dan vitamin E menjaga keseimbangan hormon, bekerja seperti energi berkelanjutan yang terus memelihara api. Ketika percikan instan dan kayu bakar yang tahan lama ini bersatu, vitalitas pria bukan hanya sekadar kilatan sesaat, melainkan kekuatan yang bertahan sepanjang malam. Sinergi ini juga telah terbukti secara ilmiah. Penelitian dari Universitas Ilmu Kedokteran Teheran, Iran, menunjukkan bahwa kombinasi madu dan kacang-kacangan memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah 34% lebih baik dibandingkan kelompok yang hanya mengonsumsi salah satunya. Selain itu, antioksidan madu melindungi sel pembuluh darah, sehingga memaksimalkan efek oksida nitrat yang dihasilkan kenari. Ibarat jalan yang sudah dibersihkan oleh madu, mobil pun bisa melaju lebih kencang berkat kenari. Lebih menariknya lagi, kombinasi ini menciptakan efek pengganda. Jika madu saja memberi efek 100 dan kenari memberi efek 100, ketika digabungkan hasilnya bukan 200, melainkan bisa mencapai 250 hingga 300. Mengapa? Gula dari madu mempercepat penyerapan asam lemak dan protein dari kenari. Antioksidan madu mencegah oksidasi omega-3 dari kenari sehingga bekerja lebih lama dan efektif. Sebaliknya, lemak dari kenari mencegah gula madu habis terlalu cepat, menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dalam pengobatan tradisional, kombinasi ini sudah lama dijadikan tonik pria. Di Timur Tengah, ada tradisi memberi makan madu campur kacang kepada pengantin pria sebelum menikah, yang disebut honeymoon atau bulan madu. Di Indonesia sendiri, kita mengenal jamu atau ramuan madu dan kacang-kacangan untuk meningkatkan stamina pria. Pengetahuan tradisional ini kini telah dikonfirmasi oleh sains modern. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Caranya tidak sulit. Kunci utamanya adalah waktu konsumsi dan konsistensi. Dosis yang dianjurkan adalah 1 sendok makan madu dan 2 hingga 3 butir kenari utuh per hari. Makan lebih banyak tidak berarti efeknya lebih besar. Yang penting adalah menjaga takaran yang pas secara konsisten. 1 sendok madu memiliki sekitar 64 kalori dan 3 butir kenari sekitar 120 kalori. Totalnya sekitar 180 hingga 200 kalori, setara dengan setengah porsi nasi. Cukup kurangi sedikit porsi makan malam Anda, maka asupan kalori ini sangat aman. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah 2 hingga 3 jam setelah makan malam atau 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Mengapa di waktu ini? Segera setelah makan, tubuh masih sibuk mencerna, sehingga penyerapan nutrisi kurang efisien. Namun 2 jam setelahnya, pencernaan mulai selesai dan tubuh siap menyerap nutrisi. Mengonsumsinya di jam ini akan membuka aliran darah secara stabil sepanjang malam, dan arginin kenari akan melebarkan pembuluh darah saat Anda tidur. Hasilnya, produksi testosteron yang paling aktif antara jam 10 malam hingga jam 2 pagi akan maksimal karena bahan bakunya sudah tersedia.
Anda akan merasakan tubuh yang ringan dan segar saat bangun pagi, termasuk kembalinya ereksi pagi hari secara alami. Anda juga bisa memvariasikan cara konsumsinya agar tidak bosan. Cara pertama, paling sederhana. Cocokkan 2-3 kenari ke dalam 1 sendok madu, kunyah bersamaan, rasakan manis dan gurihnya seperti camilan. Cara kedua, masukkan madu dan potongan kenari ke dalam segelas susu hangat sebelum tidur. Susu mengandung triptofan yang membantu tidur nyenyak. Sangat bagus untuk penderita insomnia. Cara ketiga, campurkan madu dan kenari ke dalam yogurt tawar di pagi hari. Probiotik dalam yogurt menyehatkan usus sehingga penyerapan nutrisi madu dan kenari menjadi semakin maksimal. Mari saya ceritakan satu lagi kisah nyata. Selain Pak Darmawan, ada pasien lain yang sangat berkesan, yaitu Pak Hendra usia 71 tahun. Beliau menderita hipertensi dan diabetes, rutin minum obat, dan berat badannya 10 kg di atas batas normal. Keluhan utamanya adalah hilangnya vitalitas. Karena takut efek samping obat kuat, ia ragu. Saya sarankan perbaikan gaya hidup dan menerapkan rutinitas madu dan kenari ini. Karena beliau penderita diabetes, madu dibatasi hanya setengah sendok makan. Kenari 2 butir dan dikonsumsi 3 jam setelah makan malam. 2 minggu pertama belum ada perubahan. Namun Pak Hendra tidak menyerah. Istrinya bahkan membantu dengan memasang alarm setiap malam. Memasuki minggu ketiga, keajaiban terjadi. Tekanan darah paginya mulai stabil, turun dari kisaran 140 sampai 150 ke angka 130-an. Gula darah puasanya pun membaik, tubuhnya terasa ringan dan energinya kembali. Setelah 1,5 bulan, Pak Hendra berkata, "Dokter, ini luar biasa. Bangun pagi rasanya bertenaga seperti dulu. Hubungan dengan istri membaik, yang terpenting saya merasa kembali menjadi laki-laki sejati." Kisah Pak Hendra membuktikan bahwa meski ada usia lanjut dan penyakit bawaan, asal dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten, kondisi bisa diperbaiki. Namun, ada hal penting yang wajib Anda perhatikan terkait keamanan konsumsi. Pertama, bagi penderita diabetes, batasi madu hanya setengah sendok dan wajib berkonsultasi dengan dokter. Madu cepat menaikkan gula darah, jadi atur waktunya saat gula darah sudah stabil, bukan saat perut kosong. Kedua, bagi penderita hipertensi atau penyakit jantung yang minum obat, hati-hati jangan makan kenari berlebihan karena kalorinya tinggi. Jika Anda minum obat pengencer darah, omega 3 pada kenari bisa berinteraksi dengan obat, jadi konsultasikan dengan dokter dan patuhi batas 2-3 butir per hari. Ketiga, soal alergi. Jika Anda alergi lebah atau serbuk sari, madu bisa memicu gatal atau sesak napas. Jika Anda alergi kacang-kacangan, hindari kenari karena bisa memicu syok anafilaksis yang berbahaya. Keempat, prinsip tidak boleh berlebihan. Jangan berpikir makin banyak makin baik. Kelebihan madu bisa menaikkan berat badan dan gula darah. Kelebihan kenari bisa menyebabkan diare atau sakit perut karena pencernaannya lambat. Cukup 1 sendok madu dan 2-3 kenari setiap hari. Sebagai rangkuman panduan praktis. 1. Cek kondisi tubuh Anda. 2. Pertimbangkan obat yang sedang Anda minum. 3. Konsistensi adalah kunci. Lakukan minimal 3 minggu berturut-turut. 4. Catat reaksi tubuh Anda seperti kualitas tidur dan tingkat kelelahan di pagi hari. 5. Perbaiki juga gaya hidup Anda. Berjalan kaki 30 menit sehari akan melipat gandakan efek madu dan kenari. 6. Kelola stres Anda. 7. Lakukan ini bersama pasangan. Saling mengingatkan akan memperkuat motivasi dan hubungan Anda. Mari kita simpulkan semuanya. Pertama, madu adalah tombol starter pembuluh darah. Kedua, kenari adalah oli mesin yang melenturkan pembuluh darah dan menyeimbangkan hormon. Ketiga, ketika keduanya bersatu, api vitalitas pria akan kembali menyala terang dan tahan lama. Keempat, kuncinya adalah waktu dan konsistensi. 2-3 jam sebelum tidur, setiap hari minimal 3 minggu. Kelima, utamakan keamanan sesuai kondisi medis Anda. Dan keenam, barengi dengan gaya hidup sehat. Madu dan kenari bukan sekadar camilan. Ini adalah tonik alami yang akan membuat babak kedua hidup Anda kembali bersinar. Bapak-bapak sekalian, vitalitas bukan ditentukan oleh angka usia. Perubahan dimulai dari satu keputusan kecil hari ini. Bukan pasrah karena merasa sudah terlambat. Pak Darmawan dan Pak Hendra awalnya ragu, tapi mereka mulai melangkah, konsisten, dan akhirnya merebut kembali rasa percaya diri mereka. Jika hari ini Anda mulai kebiasaan sederhana ini,
1 sendok madu dan 2 atau 3 butir kenari, rasa percaya diri, hubungan suami istri, dan kualitas hidup Anda akan berubah drastis. 1 bulan dari sekarang, tubuh akan terasa ringan saat membuka mata di pagi hari. 2 bulan dari sekarang, tawa dan percakapan akan kembali memenuhi rumah tangga Anda. 3 bulan dari sekarang, saat menatap cermin, Anda akan berkata pada diri sendiri, "Saya belum habis, saya masih hidup." Dan 6 bulan dari sekarang, Anda akan berkata, "Untung saja saya memulainya saat itu. Saya tidak menyangka hidup saya bisa berubah sebaik ini." Saya akan terus berbagi lebih banyak rahasia untuk menjaga kesehatan dan vitalitas Anda. Mulai dari makanan untuk pembuluh darah, olahraga untuk hormon, hingga cara mengelola stres. Teruslah bersama saya untuk memanggil kembali masa muda Anda. Terima kasih.